bahwa misalnya di Bandung waktu abad 19 itu banyak orang Jerman dibanding selain orang Belanda, orang Jerman. Teh penulis yang idola lah gitu, tingkat nasional sah. Kalau untuk yang nasional ya, tadi sebenarnya berkaitan dengan awal karena saya mula-mula menggeluti tulisan-tulisan Gunawan, Gunawan Muhammad ya. Gunawan Muhammad karena stylenya, gaya menulisnya. Yang waktu itu ya saya pelajari benar bagaimana dia sampai bisa menulis demikian gitu ya, meskipun sekarang saya tidak lepas dari waktu itu kan saya mencontoh banget gitu kan, bagaimana dia memulai, kemudian bagaimana dia masuk ke persoalan dan bagaimana dia mengakhiri tulisan. Waktu itu saya contoh benar dia dari dia. Di samping Kang HW juga sama gitu, saya lihat, saya praktekkan juga di tulisan saya. Yang kalau yang menginspirasi di apa yang menurut Kang HW misalnya, bagaimana pengalaman dengan Kang HW bisa menjadi penulis seperti sekarang, Kang Atep? Nah, Kang HW sebenarnya figur yang mentor ya, saya kira mentor yang sangat yang sangat patut dicontoh ya, diteladani gitu. Jadi dia membimbing saya ya sedemikian dengan sebenarnya tidak secara langsung. Tidak secara langsung artinya misalnya langsung dia yang memperbaiki gitu, tidak, tetapi dia yang ngasih tahu, mengarahkan gitu kan, mendirect saya kemana, kemudian memberi jalan, kemudian dia menyarankan. Misalnya saya termasuk yang waktu bekerja karena setelah bekerja di pabrik itu kan saya kerja dulu di penerbitan, di pustaka di Kiblat Buku Utama 2 tahun. Kang HW yang menyarankan ketika waktu itu saya masih bekerja, bahkan ketika saya di pabrik ya, Kang HW sudah bilang sudah kenal waktu itu. Sudah. Jadi Kang HW bilang melanjutkan sekolah, kuliah gitu ya. Kuliah lah ke UIN. Jurusan bahasa Inggris. Enggak, asalnya kemana aja, maksudnya ke mana, asal kuliah gitu, kuliah. Tapi ketika itu ada 2008 ya, ada pembukaan di UIN tes tulis. Nah, saya bareng karena waktu itu kan Kang Dadan juga ikut, Dadan Sutisna. Tes tulis juga sama, jadi bareng. Nah, Kang HW sangat mendukung ketika itu. Kang HW bilang coba masuk jurusan sastra Arab karena di lingkungan kita kurang di lingkungan sastra Sunda maksudnya ya, kurang yang mempelajari sastra Arab, coba masuk. Nah makanya ketika saya daftar waktu itu saya daftarnya sastra Arab, sebagai pilihan ke-1 dan pilihan kedua sastra Inggris. Tapi dipikir-pikir lama-lama saya kan tidak, meskipun saya pernah mondok jadi santri kalong gitu dulu ketika di kampung, tapi kan kemampuan bahasa Arab saya tidak seperti yang kawan-kawan misalnya waktu itu bareng dengan saya kan, atau yang biasanya masuk ke UIN kan latar belakangnya kan pesantren atau di madrasah aliyah. Saya kan di SMA umum, jadi kemampuan bahasa Arab saya kurang gitu, sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk mengambil yang sastra Inggris, bahasa dan sastra Inggris, tidak sastra Arab. Karena berat. Tapi sekarang kan Kang Atep sudah ikut hijrah juga kan, menulisnya tidak lagi maksudnya sekarang kan media cetak atau koran cetak sudah beralih juga ke online digital. Sekarang sudah juga ikut hijrah ke situ ya. Sejak beberapa tahun, mungkin 2019 ya, mungkin 2019 bisa dikatakan total saya nulis di media digital. Di mana kalau misalnya pemirsa ingin membaca tulisan dari Atep di media digital? Saya media digital rutin seminggu sekali di ayobandung.com. Kemudian di Bandung Bergerak ID. Oh iya, Bandung Bergerak ID. Saya di situ ada tulisan seri
serial. Yang di Ayo Bandung saya sekarang lagi menggarap tulisan sejarah atau biografi Raden Kartawinata. Ya, dia jadi tokoh penting kayak saya kira ya di dalam kebudayaan Sunda karena jadi representasi dari generasi awal yang dipengaruhi oleh media cetak atau tradisi cetak. Nah, itu yang di Ayo Bandung. Kemudian yang di Bandung Bergerak saya punya 2 seri tulisan setiap minggu. Yang satu mengenai kenangan saya kecil. Nah, itu yang sudah saya ceritakan tadi. Judulnya Geografi Ingatan. Itu serial kenang-kenangan saya ketika kecil. Yang satu lagi mengenai orang-orang Eropa yang pernah beken atau termasyhur di Bandung. Tahun terutama abad 19. Misalnya mengenai tentang ini. Misalnya yang baru-baru ya kemarin Peter Sithop. Peter Sithop ini asisten residen yang namanya diabadikan sebagai nama taman di Bandung, namanya Peter Spark. Tamannya teh di belah mana? Dekat Balai Kota. Balai Kota. Balai Kota. Ada. Nah, itu namanya apa? Saya Taman Dewi Sartika apa ya di kan di depannya itu panda. Nah, belah sini apa ya? Lupa itu. Nah, itu tapi banyak disalahartikan. Disalahartikan sebagai orang yang berinisiatif mendirikan Societe Concordia dan yang satu lagi Vereniging Nut Bandung Pan Omstreken. Jadi organisasi yang hendak memajukan Bandung waktu itu. Tetapi sebenarnya dia tidak sejaman karena dia sudah beralih menjadi residen di Jepara dan Semarang. Jadi ada semacam anakronisme gitu. Tapi jadi semacam kebenaran kalau Akang lihat di internet search nama Peter Sithop pasti akan berkaitan dengan Societe Concordia dan yang Top Nut Bandung Amsterdam itu. Nah, saya ingin meluruskan soal itu misalnya. Pemahaman itu. Informasi fakta bahwa dia sebenarnya tidak sejaman dengan itu, dengan masa dia menjadi asisten residen Bandung. Karena sebelumnya gitu. Sebelum dia beda zaman gitu lah, beda zaman. Selain itu misalnya yang ada yang baru juga, maksudnya baru kita ketahui misalnya mengenai ada seorang pedagang orang Jerman namanya George Lohheide yang juga membuat semacam penginapan di Bandung hotel. Itu kan jarang kita tahu ya. Bahwa misalnya di Bandung waktu abad 19 itu banyak orang Jerman dibanding selain orang Belanda, orang Jerman. Ini saya baca ini barangkali berkaitan dengan misalnya dengan tadi ada dengan pembukaan Priangan sebagai daerah yang terlepas dari kewajiban untuk kultur stresor, meskipun tetap ada kebijakan menanam kopi ya. Kemudian misalnya berkaitan juga dengan reorganisasi Priangan yang membuka kesempatan kepada pihak swasta ya, misalnya untuk datang menanamkan modal di Bandung dan Priangan secara umum untuk menanamkan modalnya dalam bentuk perkebunan. Kemudian juga misalnya pembukaan jalur kereta api dari Bogor ke Bandung tahun 1880-an atau 1884 persisnya. Itu saya kira jadi mendorong orang-orang Eropa yang lain datang ke Bandung untuk mencoba peruntungan gitu. Ya termasuk juga misalnya ada kebijakan kolonial Belanda untuk memperkerjakan bangsa-bangsa lain sebagai tentara juga di sini. Untuk dikerjakan di Hindia Belanda. Jadi ketika mereka direkrut di Belanda ya, orang-orang misalnya dari bangsa lain, orang Jerman, Prancis dan lain-lain itu diangkut ke sini dan menjadi tentara, semacam tentara bayaran, tentara kontrak lah ya. Karena kan itu nama Belanda. Karena saya baca terutama kemarin saya baca di bukunya Klokener Brausen, judulnya Batavia awal abad ke-20.
Nah di situ juga kelihatan. Jadi orang-orang Belanda itu waktu itu mempekerjakan orang-orang asing sebagai tentara bayaran. Ya tentara bayaran, ya. Tentara kontrak. Jadi saya baru tahu juga orang-orang Prancis, orang-orang Jerman. Bukan orang Belanda semua yang jadi tentara gitu. Sehingga pemain bola. Iya makanya dapat dimengerti kenapa misalnya saya lihat di Bandung tahun abad 19 itu banyak orang Jerman. Ya termasuk misalnya yang terkenal kan Jung Hun. Yeah. Jung Hun kan orang Jerman juga. Jung Hun kan pernah terlibat di militer juga dia sebagai dokter militer. Ada Haskell. Banyak sih yang di Bandung. Bahkan tadi ada Eptim, Lohheide itu yang membuka. Itu di kontrak oleh Belanda. Belanda kontrak asalnya. Tapi kan ada yang kembali lagi ke Eropa, ada yang terus tinggal di sini karena melegenda ya. Bahkan misalnya menikah dengan orang pribumi atau ada melakukan praktik pernyaian gitu. Ya Saman Lepen lah ya. Dan ada keturunannya di sini. Saman Lepen kan jadi ini biasa. Nah, yang kebetulan saya juga akan nulis satu lagi yang mungkin 2 minggu yang akan datang atau seminggu yang akan datang soal ada satu keluarga dari Prancis yang di Bandung itu Pakuir namanya keluarganya Charles Pakuir. Jadi dia ikut jadi tentara ketika terjadinya perang di Ponorogo 1825 1830. Nanti lihat selengkapnya dalam buku yang akan terbit ya. Insya Allah itu nanti saya bukukan juga. Ya, nanti terakhir saran untuk para penulis muda. Ya saya kira karena sekarang terbuka kemudian dengan adanya globalisasi melalui internet ya. Saya kira sangat terbuka peluang bagi kawan-kawan muda untuk menulis di dunia itu dan sebenarnya dari internet bisa jadi dua untuk penulis. Saya kira satu bisa mencari bahan-bahan, yang kedua media untuk mempublikasikannya gitu. Jadi ada dua manfaat yang dapat dipetik oleh kawan-kawan muda yang hendak menjadi penulis atau mendalami soal kepenulisan dengan memaksimalkan berbagai potensi yang ada di internet. Itu satu misalnya bisa menjadi bahan untuk mencari bahan tulisan. Yang kedua untuk mempublikasikannya karena banyak sekali situs-situs, portal-portal berita yang menyediakan rubrik-rubrik tertentu untuk tulisan kita, kontribusi tulisan kita. Mungkin tidak semua ada yang memberi honorarium, tetapi banyak diantaranya yang memberi reward gitu kan, reward dalam bentuk barang, buku misalnya, yang sering kan buku ya. Nah saya kira untuk kawan-kawan muda, mari kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin berbagai potensi yang ada di internet ya. Mau jadi bahan tulisan atau jadi nanti kemudian mempublikasikannya, itu harus dimaksimalkan dan jangan pernah menyerah untuk mencoba gitu, menulis dan mengirimkan ke media. Tongkapokan. Karena waktu saya nulis di media cetak gitu ya, yang konvensional dulu, tidak semua tulisan saya begitu dikirim langsung dimuat. Banyak sekali misalnya tulisan-tulisan saya yang di Kompas Pusat itu mungkin dari 10 tulisan atau beberapa puluh tulisan hanya baru satu gitu ya dimuat. Kemudian ngirim lagi beberapa tulisan tidak dimuat, kemudian dimuat ada satu lagi dimuat misalnya. Jadi kalau pengalaman saya membuktikan begitu. Jadi jangan pernah putus asa untuk mencoba menulis gitu. Itu kan kalau saya kira. Terima kasih Kang Atep, mudah-mudahan memberikan inspirasi baik kepada para penulis pemula maupun juga kepada halayak umum tentang pentingnya dunia literasi, dunia tulis menulis, karena ini juga menjadi bagian dari cara kita manusia mengkonservasi atau mengawetkan peradaban yang mungkin kalau tidak dituliskan juga tidak disampaikan kepada halayak ke publik, itu akan hilang dengan sendirinya tertelan oleh zaman. Termasuk beberapa isu topik yang ditulis oleh Kang Atep itu adalah mungkin sebagian besar sudah ditulis dalam versi yang lain, tapi sekarang kemudian dibuatkan lagi dalam versi yang lebih kekinian dan bisa diakses oleh generasi yang sekarang. Terima kasih Kang Atep. Sami-sami. Dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain.